GNB Malut Baca Rita. Ya, jadi ini adalah grand opening podcastnya GNB Malut. Kita bakal berbagi cerita sama seseorang yang tentunya sangat-sangat spesial. Ini dia Mas Yudo Jati Prasetyo. Halo Mas Yudo. Halo, selamat sore. Sore, apa kabar Mas Yudo? Alhamdulillah baik Dila. Gimana Dila kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Jadi ini enakannya manggil Mas Yudo apa Kak Yudo nih? Teman-teman GNB sih biasanya manggil saya Kak Yudo ya. Jadi nanti gitu. Dila kayaknya manggil saya Kak Yudo aja. Oke, boleh Kak Yudo aja. Kayaknya ini pengen kelihatan milenial gitu jadi sengaja dipanggil Kak kali. Iya, biar berasa seumuran. Ngomong-ngomong nih, Kak Yudo nih kan pindahan ya, bukan asli Ternate kan? Betul. Terus Kak Yudo tuh pindah tugas ke Ternate tuh mulainya dari kapan? Saya mulai bertugas di Ternate itu tahun 2017. 2017. Iya, waktu itu saya masih dalam rangka OJT di Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara. Kemudian bulan Februari tahun 2018 sebenarnya kita sudah selesai masa OJT-nya. Kemudian setelah itu ada pengangkatan, kita dipanggil semuanya ke Jakarta, tapi takdir dari Tuhan Yang Maha Kuasa ya, saya ditempatkan lagi untuk di Ternate ini, untuk mengabdi kepada masyarakat Ternate melalui lembaga yang sangat saya cintai, Bank Indonesia. Gitu. Terus gini, kan sebelumnya Kak Yudo pindah ke sini, kan udah pernah dengar gak kata Ternate sebelumnya udah pernah dengar nggak? Pertama kali saya dengar kata Ternate itu tentunya ini ya, dari masa sekolah dasar dulu ya. Biasanya kan ada mata kuliah sejarah tuh. Iya. Biasanya ada kejayaan masa lampau itu Ternate, kemudian ada kota Tidore gitu ya yang selalu terngiang. Tapi sebenarnya saya pribadi juga belum tahu nih di mana sih letak Ternate itu di mana gitu ya. Pas kebetulan kemarin ada pengumuman, langsung tuh saya cari peta. Wih, ternyata letaknya jauh juga ya, kalau di peta itu hampir di ujungnya Indonesia gitu, hampir ke Papua tapi lebih ke utara gitu. Jadi kita lebih dekat ke Filipina ya gitu. Tapi ya alhamdulillah setelah sampai di Ternate memang ada sedikit culture shock gitu ya, terutama karena saya tumbuh dan besar itu di Jawa. Kemudian di sini kita memiliki adat dan budaya berbeda juga di Ternate ya. Tapi semuanya itu nggak jadi masalah asal kita pintar bergaul, kemudian kita istilahnya bisa memposisikan diri di mana kita bekerja, di mana kita bergaul dengan masyarakat, itu semuanya teratasi gitu ya. Terus pas Kak Yudo kesini nih, itu first impressionnya Kak Yudo waktu pertama ke Ternate itu apa? Pasti Ternate itu indah ya, karena pertama kali kesini kan kita pasti naik pesawat ya, kemudian kita bisa melihat tuh di bawah. Ternyata Ternate itu titik gunung, tapi dia sangat indah gitu dari atas. Nah kemudian saya turun dari pesawat, itu ternyata keindahan itu memang terpampang nyata seperti itu. Jadi memang di Ternate ini sangat indah. Kemudian pertama kali yang saya temui juga orang Ternate juga sangat ramah, dan itu jadi first impression saya ya. Itu, dan juga di Ternate makanannya sangat enak-enak gitu. Kemudian saya sangat suka sama budayanya, sangat suka sama bagaimana cara orang Ternate memperlakukan orang yang baru dikenal seperti itu. Dan itu jadi istilahnya kayak kebawa gitu ya sampai sekarang. Jadi di masa akhir saya di Ternate ini jadi kayak, wah nanti bakalan kangen nih gue sama yang kayak gini-gini nih gitu Dila. Kangen yang di Ternate apa kangen yang ada di Ternate? Oke Kak Yudo, tapi Kak Yudo sekarang kan udah selain jadi kehumasan di bagian Bank Indonesia, Kak Yudo juga sekaligus jadi pembina GNB Malut ya? Betul. Tapi Kak Yudo pernah nggak waktu pertama pindah tugas ke sini, pernah nggak terpikirkan kalau ini bisa bakalan jadi pembina gitu, pembina GNB Malut, kok bisa gitu? Kenapa sih kok bisa? Sebenarnya belum ya, karena dulu nih waktu saya belum masuk Bank Indonesia, saya kira kalau pekerjaan kita ini ya assessment ekonomi tentu ya, kemudian kita lebih banyak
berinteraksi dengan orang-orang perbankan begitu. Tapi ternyata setelah saya diterjunkan langsung mendapatkan tugas di sini, ternyata memang tupoksi kita tuh macam-macam nih. Nah, qadarullah ya, takdirnya dari Tuhan, saya ditugaskan di sini yang 2 tahun terakhir ini. Kebetulan saya menangani di bagian CSR-nya Bank Indonesia. Nah, CSR-nya Bank Indonesia ini kan ada program-program juga namanya Program Sosial Bank Indonesia. Kalau diklasifikasikan itu nanti ada 3 jenis nih PSBI-nya, untuk kepedulian sosial, kemudian untuk pengembangan UMKM, dan yang terakhir ini untuk pengembangan SDM unggul. Nah, yang pengembangan SDM unggul ini dia memiliki program-program prioritas menyalurkan beasiswa kepada mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi dengan bekerja sama kepada perguruan tinggi yang terpilih gitu ya. Untuk di Maluku Utara ini, alhamdulillah, selama saya di sini kemarin memang yang existing 2 perguruan tinggi, kemudian alhamdulillah tahun 2020 kami bisa mengantarkan 1 universitas juga untuk bisa mendapatkan beasiswa Bank Indonesia. Jadi kita alhamdulillahnya sudah ada 3 ini yang dapat CSR-nya atau Program Sosial Bank Indonesia PSBI ini. Nah, tidak berhenti di situ saja, karena program penyalurannya ini ternyata sudah direncanakan sedemikian rupa sehingga programnya ini kita pemberdayaan penerima beasiswa itu dari hulu sampai hilirnya. Jadi kita tidak hanya memberikan beasiswa kemudian mahasiswanya kita tinggalkan begitu saja, tetapi di situ juga ada program pembinaan terhadap teman-teman yang menerima beasiswa ini, yaitu teman-teman Genbi ini. Makanya ini saya juga sangat bersyukur nih bisa ketemu sama teman-teman Genbi semua yang masih semangatnya sangat tinggi sekali, kemudian mereka juga memiliki daya juang yang tinggi, berinovasi, kemudian mereka masih ceria, dan yang pasti semuanya kan masih muda ya Dila. Jadi saya kayak kebawa muda terus nih gitu. Karena saya, Dila juga anak Genbi, tapi pas Kak Yudo ngomong kayak gitu, Dila juga kayak bangga aja gitu. Udah ada beberapa ketua umum Genbi Maut yang udah nikah ya kan? Saya dapat. Iya, termasuk Kamita juga udah nikah. Iya, betul. Terus Kak Yudonya nyusul kapan nih? Nah, ini dia nih. Kayaknya terlalu sibuk di kegiatan nih, kayaknya nggak sempat malam mingguan nih Dila. Enggak sih, memang untuk rencana menikah sih pasti ada, cuman kan karena sekarang ini saya posisinya masih jauh ya dari kampung halaman, kemudian juga mungkin calonnya bukan di sini gitu ya, jadi ya diikhlaskan sajalah. Nanti mungkin setelah saya pindah dari sini, mungkin nanti menemukan jodoh di tempat baru gitu ya. Iya, tapi Kak Yudonya gasnya juga harus cepet dong. Oke, pasti Dila. Atau mungkin Dila ada rekomendasi buat saya? Oh ini kalau itu mah nggak ada. Tapi tentunya kita buat anak Genbi semua doakan semoga cepat aja lah, buat yang terbaik lah buat Kak Yudo. Amin. Terus ada lagi nih yang request pertanyaan anak-anak Genbi juga. Oke, silakan. Selama Kak Yudo jadi pembinanya Genbi Malut, pernah nggak punya rasa marah atau emosi kecewa banget gitu sama anak-anak Genbi Malut, mungkin karena ada satu lain hal gitu? Oke. Kalau rasa marah sih sebenarnya nggak ada, karena memang kita kan dihadapkan pada generasi yang berbeda ya. Mungkin umur kita memang tidak terpaut jauh, tapi kalau berdasarkan teori itu memang kita kan saya sendiri sebenarnya Gen Y, kemudian teman-teman ini kan sudah masuk, saya kan milenial. Yeah. Kemudian teman-teman ini kalau nggak salah masuk ke Gen Z gitu ya, generasi Z. Dan di situ sebenarnya sudah ada nih kayak semacam bordernya atau istilahnya disparitasnya gitu ya. Jadi mau nggak mau memang saya harus beradaptasi dengan teman-teman. Kemudian saya juga harus menyesuaikan juga dengan teman-teman, karena di sini kan saya pembinanya cuma berdua nih sama teman. Kemudian yang dibina kan banyak, ada kalau sekarang 170 orang gitu ya sama SMK-nya. Oh iya. Nah, tentunya kita yang harus menyesuaikan dengan keadaan teman-teman. Kita lebih banyak mendengarkan aspirasi dari teman-teman. Teman-teman mau ngadain agenda atau kegiatan apa nih? Nah, kita nanti tinggal
istilahnya mendorong dan juga memoles-moles sedikit saja yang belum sesuai ketentuan. Tapi nggak ada rasa marah, kemudian nggak ada rasa semacam emosi gitu, enggak, karena ya kita saling pengertian ya. Saya sangat memahami kondisi teman-teman ini karena yang diprioritaskan adalah pembelajaran. Kemudian nanti di Genbi ini kita mengasah skillnya di luar skill-skill yang didapatkan di bangku pembelajaran selama kuliah. Jadi kita fokusnya ke soft skill saja, pembentukan karakter, kepribadian, kepemimpinan, dan yang pasti kita harus bisa menyiapkan teman-teman ini agar ready nantinya setelah lulus kuliah itu ready di dunia kerja gitu. Jadi nggak ada sama sekali ngerasa apa gitu. Mungkin kalau ada salah satu atau mungkin saya pernah melontarkan kata-kata yang kurang berkenan gitu, sepertinya itu bukan murni dari kayak saya tuh wah saya benci nih sama orang ini atau saya benci nih sama Genbi gitu. Tapi itu semata-mata hanya untuk kita bagaimana caranya biar bisa memajukan Genbi ini agar minimal kita memiliki prestasi setingkat nasional, karena kan kita juga bersaing juga nih teman-teman Maluku Utara ini kalau bisa berprestasi juga di tingkat nasional begitu Dila. Amin. Jadi Kak Yudo nggak pernah tuh punya rasa kecewa, marah atau sama Genbi, justru Kak Yudo malah mensupport gitu. Iya, mensupport, dan saya sih bangga ya sama teman-teman selama ini ya, karena teman-teman di sini kan sangat kooperatif, sangat kalau dibilang sangat penurut, dan itu kadang-kadang yang membuat saya tuh berpikir apalagi nih yang harus saya berikan nih, apalagi yang program yang bermanfaat bagi teman-teman nih yang bisa kita laksanakan kemudian langsung dapat diterima oleh teman-teman, kemudian nanti dampaknya itu langsung gitu ke teman-teman gitu, baik itu pada saat ini maupun nanti setelah lulus kuliah gitu. Bahkan saya selalu berpikir itu setiap saat, setiap kali ada program-program pengembangan Genbi, saya selalu berpikir setelah satu kegiatan selesai saya berpikir lagi, bagaimana ya, maksudnya kira-kira kegiatan apa lagi nih yang dapat mengembangkan kreativitas teman-teman gitu. Jadi selalu kami support lah. Dan saya bangga sama teman-teman ini, selalu aktif, selalu energik, dan itu juga yang memberikan kayak semangat dan juga dorongan juga bagi diri saya sendiri untuk selalu memberikan lebih ke teman-teman gitu. Ya, tapi dibalik semua itu akan ada pepatah tuh yang ngomong, dibalik sesuatu yang baik, dibalik sesuatu yang baik ada sesuatu yang lebih terbaik lagi. Jadi dibaliknya anak-anak Genbi ada Kak Yudo. Oke, terima kasih Dila. Jadi gini nih Kak Yudo, ini kan udah dari 2019 ya Kak Yudo jadi pembina Genbi Malu, dan sekarang udah mau pindah juga gitu kan? Insya Allah, insya Allah. Dan kira-kira nih ada pesan apa gitu Kak Yudo buat teman-teman Genbi Malu? Kan Kak Yudo juga mau pergi ninggalin Ternate, ninggalin KPW Bank Indonesia Maluku Utara, dan tentunya semua teman-teman Genbi Malu gitu. Mungkin ada pesan dan kesan buat teman-teman Genbi Malu di prospek kedepannya gitu. Pasti sih itu ada sih semacam yang tadi ya, kalau misalnya rasa bangga, kemudian rasa rasa kayak ini ya, istilahnya kayak teman-teman Genbi itu memberikan semangat bagi saya gitu ya untuk mengembangkan lagi Genbi-nya biar bagus lagi ke depan. Itu pasti, rasa itu pasti ada. Kemudian yang kami sampaikan, titipkan kepada teman-teman, terutama teman-teman yang tergabung dalam generasi baru Indonesia, itu bahwa teman-teman ini sudah sangat beruntung. Teman-teman adalah teman-teman yang berprestasi. Tidak hanya sampai di situ, tidak hanya berprestasi di bidang akademik, tapi juga di bidang non-akademik, aktif berorganisasi juga. Dan teman-teman adalah salah satu yang beruntung mendapatkan beasiswa Bank Indonesia. Jadi manfaatkan kesempatan ini, karena Bank Indonesia akan terus full support kepada teman-teman. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk selalu mengasah skill, baik itu pengetahuan, kemudian pengalaman, karena nantinya setelah kita itu lulus dari perkuliahan, kita bersaing itu
bukan hanya dengan teman-teman kita yang sering kita baku dapa atau sering kita tuh ketemu, tapi saingan kita sekarang ini adalah semua lulusan dari global, dari internasional, nggak cuma nasional saja, tapi internasional juga, karena kita sekarang kan sudah memasuki era globalisasi ya. Jadi dari situ kami pesankan ke teman-teman agar terus mengasah terus kemampuan, terus membaca, terus menimba ilmu, terus beradaptasi terhadap teknologi, terus mengasah keterampilan apapun keterampilan yang dimiliki, misalnya keterampilan menulis, keterampilan dalam hal komunikasi, dalam hal misalnya public speaking, kemudian dalam hal misalnya mengemukakan pendapat atau negosiasi, atau mungkin bekerja sama dengan orang lain gitu, terus diasah terus, karena saingan kita saat ini adalah bukan teman-teman kita sendiri, tapi saingan kita itu teman-teman sana yang mungkin ada di Jawa. Dan sekarang saingan kita pun di era global ini, saingan kita tuh seluruh dunia. Jadi teman-teman harus bisa mengasah kemampuan gitu, terus diasah terus, biar istilahnya gini, tidak puas dengan apa yang telah dicapai sekarang. Jadi harus selalu mencari potensi lagi, menggali apa yang kurang lagi gitu. Kalau ada yang sudah bagus, diperbagus lagi. Kalau yang ada kurang, diperbaiki lagi biar bagus gitu. Dila. Banyak sekali pesan dan kesan yang disampaikan oleh pembina Genbi Maut. Jadi buat teman-teman Genbi, tolong diasah lagi, karena yang saya ambil tadi, saingan kita bukan hanya di daerah, bukan hanya nasional, bahkan sampai ke internasional saingan-saingan kita. Jadi lebih diasah lagi skill kita, basic kita, kemampuan kita, gitu ya kayak gitu. Betul sekali Dila. Dila, boleh nggak saya nyampaikan satu hal? Boleh. Mungkin sama ya, mungkin sebenarnya saya belum dalam waktu dekat nih mau meninggalkan Maluku Utara, tapi kan dalam kesempatan ini saya juga pengen menyampaikan ke teman-teman juga, mungkin ada, bukan mungkin sih, pasti ada dalam kita bergaul, dalam kita berkoordinasi, dalam kita berkomunikasi, pasti akan banyak kesilapan-kesilapan yang telah saya buat gitu ya. Kemudian banyak juga mungkin tindakan maupun perkataan dari saya, ya pasti itu tidak saya sengaja, yang menyakiti hati 1-2 orang gitu ya. Mohon dimaafkan, karena semuanya itu murni bukan dari diri saya sendiri, pasti itu ketidaksengajaan, dan tidak ada niatan saya untuk bikin hard feeling gitu ya, bikin menyakiti teman-teman begitu. Ini semata hanya untuk memajukan teman-teman juga, memajukan komunitas Genbi Maluku Utara gitu ya. Nah kemudian saya juga menyampaikan juga ke teman-teman, apabila nanti ada misalnya saya pernah berjanji, kemudian saya pernah berhutang, baik dalam itu materi ataupun dalam lisan, yang belum dapat saya penuhi gitu ya Dila, mohon segera disampaikan saja ke saya agar saya dapat melunasinya, sehingga nanti saya apabila sudah ini pindah dari Maluku Utara, saya sudah tidak memiliki beban gitu ya, semuanya sudah kosong-kosong gitu. Iya kayak gitu. Tapi terima kasih banyak untuk waktu ya Kak Yudo. Kita berbincang untuk grand opening podcast yang Genbi sampai di sini aja. Dan ya, mungkin ada lagi Kak Yudo. Sukses terus untuk teman-teman generasi baru Indonesia. Tunjukkan bahwa Maluku Utara bisa. Mari moy, ngoni puturu. Oke, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Energi untuk negeri, mari moy ngoni puturu.